Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 25110243165. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat Indonesia. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi atau ragam yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, serta latar belakang penuturannya. Ragam bahasa Indonesia ini penting untuk dipahami agar penggunaannya bahasa dalam disesuaikan dengan konteks komunikasi yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak selalu menggunakan bentuk bahasa yang sama. Misalnya, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan teman tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan formal seperti presentasi atau penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penting pemahaman mengenai ragam bahasa Indonesia menjadi hal yang penting dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu rangkuman dari buku. Yang pertama yaitu tentang sosial linguistik, penulis Abdul Chair dan Leonie Agustina. Jadi buku ini itu membahas tentang hubungan antar bahasa dan masyarakat yang dikenal dengan kajian sosiolinguistik. Salah satu pembahasan yang utama dalam buku ini adalah mengenai variasi atau ragam bahasa yang muncul dalam masyarakat. Ragam bahasa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya seperti perbedaan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan sosial. Setiap kelompok masyarakat memiliki caranya menggunakan atau pengguna bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh mahasiswa tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh pedagang di pasar. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa bahasa dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu adalah rangkuman tentang buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, yaitu penulisnya Abdul Chair. Jadi buku ini itu membahas tentang makna dalam bahasa Indonesia serta bagaimana kata dan kalimat digunakan dalam proses komunikasi dalam penggunaannya. Terus bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan. Jadi penulis ini menjelaskan bahwa makna suatu kata dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna bahasa menjadi penting agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Buku ini juga menjelaskan bahwa pengguna bahasa harus memperhatikan situasi komunikasi sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Oke, yang ketiga yaitu rangkuman ketiga ada buku yang berjudul Bahasa sebagai Alat Komunikasi, yaitu penulis Risnawati Risyanti. Jadi buku ini menjelaskan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, informasi maupun perasaan kepada orang lain. Dalam buku ini tuh menjelaskan bahwa bahasa itu memiliki berbagai ragam yang digunakan sesuai dengan situasi komunikasi. Misalnya, ragam bahasa formal yang digunakan dalam kegiatan resmi seperti pidato, laporan, atau karya ilmiah. Selain itu, dapat juga ragam bahasa informal yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan ragam bahasa yang tepat sangat penting agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dengan memilih ragam bahasa yang sesuai, pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh pendengar atau maupun pembaca. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan rangkuman dari ketiga buku tersebut dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu merupakan variasi penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti situasi komunikasi, latar belakang sosial penutur, serta tujuan komunikasi. Ragam bahasa dapat berupa bahasa lisan dan tulis, bahasa formal dan informal, serta baku dan tidak baku. Serta pemahaman ragam bahasa itu sangat penting agar seseorang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat sesuai dengan situasi yang dia hadapinya. Jadi dengan demikian, komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.